Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi di Sains Galeri. Hari ini kita akan belajar tentang spermatogenesis. Kemarin di bab sistem reproduksi kita sudah belajar tentang pembelahan sel kan ya? Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sekarang kita akan belajar tentang spermatogenesis. Jadi spermatogenesis itu apa sih sebenarnya? Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma. Jadi, sel sperma itu dibuat sebagai tanda kematangan sistem reproduksi laki-laki. Nah, sel sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki itu juga disebut dengan air mani atau semen. Nah, semen sendiri itu adalah percampuran dari sel sperma atau spermatozoa yang bercampur dengan cairan, di mana cairan itu diberikan oleh ketiga kelenjar, yaitu kelenjar vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar Cowper. Nah, ketiga kelenjar ini akan kita pelajari nanti di organ reproduksi laki-laki, karena ketiga kelenjar ini memiliki fungsi yang berbeda-beda nantinya. Oke, selanjutnya tempat terjadinya atau tempat dibentuknya sel sperma itu ada di tubulus seminiferus, yaitu saluran panjang yang berkelok-kelok membentuk testis. Dindingnya terdiri dari sel Sertoli yang berfungsi memberi makan sel sperma yang belum matang. Nah, untuk tahapannya sendiri, yaitu yang pertama dimulai dari induk sel sperma, namanya adalah spermatogonium. Di mana spermatogonium ini mulanya diploid atau 2N. Kemudian dia membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini bersifat diploid karena pembelahannya mitosis ya. Jadi antara anakan sama induk itu memiliki sifat yang sama. Kemudian dari spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder melalui pembelahan meiosis 1. Karena melalui pembelahan meiosis 1, maka anakannya menjadi haploid, yaitu N, atau setengah dari kromosom induknya. Kemudian dari spermatosit sekunder, dia akan membelah menjadi spermatid melalui pembelahan meiosis 2 menjadi 4 sel anakan. Nah, dari 4 sel anakan inilah nanti dia akan berdiferensiasi menjadi sel sperma yang lebih sempurna, di mana nanti ada beberapa struktur seperti kepala, kemudian ada leher, bagian badannya, dan juga ekor. Oke, kemudian beberapa informasi yang perlu kita ketahui. Jadi spermatozoa akan dimatangkan di epididymis selama kurang lebih 15 hari. Jadi di organ reproduksi laki-laki itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Ada yang membentuk sel sperma sendiri, ada yang mematangkan sendiri. Kemudian proses spermatogenesis sampai sperma dikeluarkan itu memerlukan kira-kira sekitar 75 harian. Dan sekitar 300 juta sel setiap hari diproduksi, sel sperma ya maksudnya, oleh seorang laki-laki, akan tetapi hanya 100 juta sel sperma aja yang berhasil untuk dimatangkan. Kemudian strukturnya ada bagian kepala, bagian tengah, ada bagian ekor. Untuk bagian kepala sendiri ada akrosom sama nukleus, di mana akrosom itu berisi 2 enzim, yaitu enzim hyaluronidase dan proteinase. Nah, enzim inilah yang nanti akan membantu sel sperma ini menembus sel telur. Kemudian ada nukleus, ada bagian tengah ini adalah leher sel sperma yang dapat menghubungkan antara kepala sama bagian lainnya. Kemudian di bagian tengah ada mitokondria yang berfungsi menghasilkan ATP atau energi bagi sel sperma. Kemudian ekor ada membran plasma sebagai pergerakan dari sel sperma itu sendiri. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan dari spermatogenesis. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di komentar ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum.